Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Andi Nofriansyah. Jangan lupa ya, subscribe, like, and comment channel YouTube Ruang Andi karena akan membahas soal-soal tentang matematika, fisika maupun kimia. Karena bagi saya sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan keutamaan ilmu bagi saya adalah memperdalam ilmu tersebut dan mengamalkannya agar dapat bermanfaat. Oke, salam prestasi. Nah, yang berikutnya itu adalah kesamaan pecahan rasional dan irasional. Ya. Dimana ada beberapa rumus yang harus kalian pahami. Ya. Sama itu ada rumus 1 fx per gx lebih besar daripada 0, maka gx tidak sama dengan 0 dan fx-nya tidak sama dengan 0. Rumus yang kedua, ketika fx per gx lebih besar sama dengan 0. Jadi saat ini gx tidak sama dengan 0, ini syarat utama. Ini udah pasti ya, syarat utama ya. Hanya saja nanti fx-nya itu berubah-berubah syarat tergantung dari soalnya. Kalau dia itu sama dengan, maka di sini juga sama dengan 0. Ya. Kalau dia nggak ada sama dengan, maka tidak sama dengan 0 juga. Ini juga sama rumus yang keempat, kalau soalnya sama dengan, maka fx-nya pun juga sama dengan. Paham sampai sini ya? Oke. Nah, kemudian jika persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, tidak mempunyai faktor atau akarnya atau akar, maka buktikan dengan mencari diskriminan. Di mana rumus diskriminan ini adalah b kuadrat min 4ac. B-nya itu koefisien x, A-nya itu koefisien x kuadrat, dan C-nya itu adalah konstanta. Nah, jika nanti terbukti tidak mempunyai akar, bahwa D-nya ini kurang dari 0. Kalau misalnya soalnya tersebut tidak mempunyai akar. Paham sampai sini ya? Langsung kita ke contoh soal yang pertama. Ya, nah ini rumus 1. Ya, contoh 1, tentukan nilai x dari yang pertama. Yang pertama itu kan syaratnya itu ini kan fx. Yang bawahnya ini adalah gx. Oke. Syarat yang pertama itu adalah gx-nya tidak sama dengan 0. Berarti x tambah 6 tidak sama dengan 0, maka x tidak sama dengan min 6. Terus fx-nya tidak sama dengan 0, gitu ya. Maka di sini 2x min 8 tidak sama dengan 0, 2x tidak sama dengan 8, x tidak sama dengan 4. Paham sampai sini? Nah, kemudian kamu buat garis bilangan untuk menguji. Ya. Ini min 6 karena dia sama dengan, maka bulatannya kosong, ini 4. Uji di sini, uji 0. Uji x sama dengan 0, kamu masukkan ke soalnya. Kan soalnya 2x min 8 per x plus 6. Ya. Berarti 2 kali 0, 0 kurang 8 per 0 tambah 6. Nah, min 8 per 6. Min bagi plus hasilnya min. Oke. Karena di soal juga butuhnya adalah lebih besar, maka dia itu di soal ini mintanya hasil yang positif ya. Tadi kan uji x sama dengan 0, maka di atas 0 ini adalah tandanya min, selang-seling ya, ini plus, ini plus. Di soal mintanya apa Pak? Mintanya itu hasilnya yang positif, maka kamu arahkan ke arah positif. Tuh, gitu ya. Ini diarsir, ini juga diarsir ya, maka HP-nya atau x-nya itu lebih kecil daripada min 6 atau x-nya lebih besar daripada 4. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan silahkan. Kita ke soal berikutnya. Yang berikutnya ya nih. Tentukan nilai x dari 3x plus 6 per x kuadrat plus 2x min 8. Sama syarat pertama yaitu gx-nya ini kan fx, ini gx. Gx tidak boleh sama dengan 0. X kuadrat plus 2x min 48 tidak boleh sama dengan 0. Kamu faktorkan x tambah 8, x kurang 6 gitu ya. Kita kali hasil min 48 ditambah hasilnya plus 2. 8 kali min 6 min 48, 8 tambah min 2 plus 2. Nah, ini x tidak boleh sama dengan min 8 atau x tidak boleh sama dengan 6. Paham ya?
Syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, oke. Syarat yang kedua ini 3x tambah 6 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan min 6. X sama dengan min 2. Ya. Nah, sekarang kamu uji titiknya nih. Uji x sama dengan 0, oke. X sama dengan 0. Kamu buat dulu garisnya, ini adalah tidak sama dengan, berarti min 8. Terus min 2, ini sama dengan ya. Bulutnya penuh. Terus tidak sama dengan 6, ini 0. 0-nya di mana, Pak? Ini 0 di sini. Tapi kamu uji dulu, uji x sama dengan 0, masukin 3x tambah 6 x kuadrat plus 2x min 48. Ya, masukin 0, 0 tambah 6 per, yang ada x pasti 0, 0 tambah 0 kurang 48. 6 per min 48, ini kan plus. Plus bagi min, hasilnya min. Maka di atas 0 kamu kasih tanda min. Min, kan selang-seling, ini plus, ini min. Di soal butuhnya apa, Pak? Di soal butuhnya itu lebih besar. Lebih besar berarti positif. Karena kan panahnya ke arah positif, berarti ini. Tuh, ini juga ya. Tuh, ke arah positif. Paham sampai sini ya? Maka nilai x-nya ini x kurang dari min 8 atau, nah ini nilai x-nya di antara 2 sampai 6 ya. 2 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil daripada 6. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan silakan. Kita ke contoh berikutnya, yang ketiga. Ya. Nah, ini gx. Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti x kuadrat plus x min 6 tidak boleh sama dengan 0. Maka x plus 3 x min 2 tidak boleh sama dengan 0. Ini x-nya sama dengan min 3 atau x sama dengan 2. Oke. Nah, yang berikutnya, karena di soal ini sama dengan, maka fx sama dengan 0. X kuadrat min x sama dengan 0. Ini kamu keluarkan, difaktorkan ya, x buka kurung x min 1. Kenapa gini, Pak? Kamu lihat, x kali x kuadrat, x kali min 1 min x. Nah, sekarang kalau dikeluarkan, ini x-nya sama dengan 0 ya. Atau yang satu lagi, x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Paham sampai sini ya? Sekarang kita buat dulu garis bilangannya. Ya, berapa aja? Yang terkecil itu min 3, buat kosong. Terus ada 0, karena di sini sama dengan ya. Maka arsirannya penuh, 0. Terus ada 1 juga penuh arsirannya. Satu lagi ada 2. Paham ya? Nah, sekarang kamu uji. Kan nggak mungkin ujinya 0. Kenapa? Karena 0 ini menjadi penyelesaian. Jadi kalau 0 ini menjadi x, kamu nggak boleh uji 0. Terserah mau uji berapapun. 1, Pak, 1 udah ada di sini. Selain 1 berarti min 1 gitu ya. Kamu ujinya dengan min 1 misalnya. Di sini uji titik min 1. Jadi ketika uji x sama dengan min 1, kamu masukkan ke soalnya. Kan x kuadrat min x per x kuadrat plus x min 6. Pak, saya maunya nggak usah min 1, boleh nggak? Boleh, silakan. Uji dengan titik lain nggak masalah. Karena di sini uji min 1, kita masukin min 1 kuadrat dikurang min 1 per min 1 kuadrat tambah min 1 kurang 6. Min 1 kuadrat 1 tambah 1 per 1 kuadrat 1 kurang 1 kurang 6. 2 per min 6, gitu kan ya. Itu kurang 1, 0, kurang 6, min 6. Plus bagi min. Plus bagi min hasilnya min. Maka saat uji x sama dengan min 1, di atas min 1 ini kamu kasih tanda min. Langsung ya, plus min plus. Jadi patokannya itu pada titik uji yang pertama dulu. Di soalnya butuhnya apa? Di soalnya butuhnya itu lebih kecil, berarti kamu arahkan ke arah yang negatif. Nah, di sini ke arah negatif itu kan.
Ini sini karena negatif. Oke. Paham sampai sini ya? Nah, maka nilai X-nya itu yang pertama min 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 0, atau 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Paham sampai sini? Ada pertanyaan silahkan. Nah, kita ke soal berikutnya. Ya. Tentukan nilai X dari, ya, ini masih sama soalnya. Yang pertama adalah GX nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti X kuadrat plus 2X min 8 tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti ini difaktorkan X tambah 4 X kurang 2 tidak boleh sama dengan 0. Maka ini X tidak boleh sama dengan min 4 atau X tidak boleh sama dengan 2. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian syarat yang kedua itu adalah ini kan GX kan. Syarat yang keduanya itu adalah Fx tidak boleh sama dengan 0. Ini Fx-nya sama dengan 0 ya. Karena kan soalnya itu ada sama dengannya. Maka X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. X min 3 X plus 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Paham sampai sini? Nah, sekarang kamu buat garis bilangannya dulu sama seperti tadi. Paling kecil itu min 4. Kemudian min 1-nya penuh sama dengan. Kemudian 2, 2-nya tidak sama dengan. Kemudian 3, 3-nya sama dengan. Ya. Setelah itu uji X sama dengan 0. Karena 0 bukan penyelesaian di sini ya. 0 ada di sini. Berarti masukin 0. Jadi setiap yang ada X pasti 0. 0 kurang 0 kurang 3. 0 tambah 0 kurang 8. Berarti ini min 3 per min 8. Gitu ya. Min bagi min berarti plus. Maka di atas titik 0 ini kamu kasih plus. Langsung ini min, ini plus, ini min, ini plus. Paham? Ya. Jadi patokannya itu selalu dari titik uji yang awalnya dulu. Sekarang butuhnya apa Pak? Butuhnya itu lebih besar. Berarti lebih besar butuhnya positif. Arahkan ke arah positif. Ini ke sini gitu kan. Juga ke arah positif. Ya. Maka nilai X-nya itu kurang dari min 4. Kemudian X-nya di antara min 1 sampai 2. Dan X-nya ini lebih besar sama dengan 3. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan silahkan. Soal nomor 5. Contoh ya. Contoh nomor 5 nih. Kamu lihat ya. Nomor 5 yang pertama. Yang pertama pasti syaratnya itu adalah GX-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti X kuadrat min X min 2 tidak boleh sama dengan 0. X min 2 X plus 1 tidak boleh sama dengan 0. X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 1. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua syaratnya Fx tidak boleh sama dengan 0 ya. Kamu lihat X kuadrat plus X plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Sekarang saya tanya, ini ada gak faktornya? Nggak ada Pak. Nah, kalau ada faktornya kamu coba cek. Ini sebenarnya ada akarnya atau ada faktornya atau tidak. Ya, yang tadi rumus dulunya kan X kuadrat plus BX tambah C sama dengan 0. Jadi, ketika tidak ada faktornya, ini kamu uji dengan diskriminan. B kuadrat min 4AC. Ya, B-nya itu koefisien X, berarti di sini A-nya itu 1 koefisiennya. B-nya juga koefisiennya 1. C-nya juga 2 konstantanya kan.
D sama dengan B kuadrat min 4AC. D nya 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 2. 1 kurang 8 sama dengan min 3. Terbukti ya bahwa dia ini adalah imajiner atau tidak punya akar. Tidak punya akar. Paham sampai sini ya? Oke, maka gimana Pak penyelesaiannya? Ya udah, kamu tinggal uji min 1 sama 2 saja. Min satunya itu tidak penuh, sorry. Min 1 ini 2. Oke. Tadi tidak sama dengan soalnya ya. Ini 0. Ya. Uji X sama dengan 0, masukkan ke soal. Berarti 0 tambah 0 tambah 2 per 0 kurang 0 kurang 2. Ini 2 per min 2 sama dengan min 1 ya. Hasilnya negatif. Berarti di atas 0 kamu kasih tanda negatif, positif, positif. Ini mintanya apa Pak? Lebih kecil dari 0, berarti mintanya itu bilangan negatif. Kamu arahkan panahnya ke arah negatif. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Maka nilai X-nya ini di antara min 1 sampai 2. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, contoh yang ke-6. Ya. Contoh yang ke-6 masih hampir sama. Tapi ini kamu pindah ruas dulu yang sebelah kanan ya. X-2, X-3 dikurang X-1 per X plus 2 gitu ya. Lebih besar sama dengan 0. Ya. Dan gimana Pak? Nah, kemudian kamu kalikan dulu penyebutnya. Penyebutnya itu kan X-3 dikali X plus 2. Setelah itu kamu kali silang nih, yang atas X-2 kali X plus 2. Ya. Dikurang X-1 kali X-3. Oke, paham sampai sini ya. Nah, sekarang kamu kalikan yang atasnya dulu. X kali X itu X kuadrat, X kali 2 plus 2X, min 2 kali X min 2X, min 2 kali min 2 min 4 gitu kan. Kurang X kali X, X kuadrat ya. Kaliin gitu ya, X kali min 3X, min 1 kali X, min 1 kali min 3 plus 3 per X min 3X plus 2. Oke. Lebih dari 0. Nah, berarti ini X kuadrat 2X kurang 2X habis, jadinya min 4. Min 3X kurang X, min 4X itu kan. Min kali X kuadrat, min X kuadrat. Min kali min 4 plus 4X. Min kali 3 min 3 per X min 3, X plus 2. Lebih dari 0. Nih X kuadratnya coret. Jadinya tinggal 4X min 7 per X min 3 X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Paham ya? Nah, berarti Gx mana Pak? Ini adalah Gx-nya. Yang atas adalah Fx-nya. Ya. Nah, pertama kamu cari dulu Gx tidak boleh sama dengan 0. Berarti X min 3 X plus 2 tidak boleh sama dengan 0. K ini X tidak boleh sama dengan 3 atau X tidak boleh sama dengan 2. Paham ya? Kemudian yang kedua. Kedua itu kan 4X min 7 sama dengan 0. Ya. Karena kan Fx-nya sama dengan 0 ya. Di sini ada sama dengannya. 4X sama dengan 7, maka X sama dengan 7 per 4. 7 bagi 4, 1, 3 per 4. Paham sampai sini ya. Sekarang kamu buat dulu garis bilangannya. Yang pertama 1 3 per 4 dulu sama dengan gitu kan. Ini 1 3 per 4 terus 2 nya bulat kosong karena tidak sama dengan 3 nya juga bulat kosong.
Sekarang kamu uji lah, uji X sama dengan 0. 0 di mana? Di sini ya. Oke. Sekarang masukin nih. 4X min 7 berarti 0 kurang 7 yang ada X-nya berarti 0 kan? Terus 0 kurang 3, satu lagi 0 tambah 2. 0 kurang 7 min 7, 0 kurang 3 min 3. Min 3 kali 2, ya kan? Ya udah, min bagi min, berarti hasilnya positif. Maka di atas 0 ini positif, ini negatif, positif, negatif. Paham ya? Berarti kamu karena dimintanya adalah lebih besar, ini berarti nilainya positif, maka arsirannya itu ke arah positif. Nih. Tuh. Paham sampai sini ya? Oke. Sengaja, maka nilai X-nya itu kurang dari 1/3/4 dan kurang dari sama dengan ya, di antara 2 sampai 3. Paham sampai sini? Ada pertanyaan silahkan. Nah, kita ke berikutnya, rumus yang kelima. Jika harga mutlak fx lebih besar daripada k, k itu konstanta, akar dari akar fx lebih dari k, maka syarat yang wajibnya itu bahwa ketika akar harus lebih besar sama dengan 0. Dan yang kedua, sama-sama kalian kuadratkan antara fx dan k-nya. Dan rumus yang keenam, ketika kedua ruasnya ini mengandung akar, maka harus kamu buat syarat wajib, yaitu dalam akarnya ini harus lebih besar sama dengan 0. Fx lebih besar sama dengan 0, Gx lebih besar sama dengan 0. Nah, ketiganya kamu sama-sama kuadratkan kedua ruas. Rumus yang ketujuh, jika akar fx lebih besar sama dengan k, yang pertama fx lebih besar sama dengan 0, sama ya, cuman ini ada tanda lebih besarnya. Dan yang kedua, kamu sama-sama kuadratkan ya. Yang ketiga, ketika tandanya lebih kecil sama dengan, maka fx-nya lebih besar sama dengan 0 dan gx-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Mau lebih besar lebih kecil itu sama saja ya. Jadi yang ketiga ini tergantung di soalnya itu apa tandanya. Tapi syarat yang satu dan yang kedua itu wajib lebih besar sama dengan 0. Oke. Dan untuk rumus yang ke-9, ini akar fx per gx lebih dari 0, maka yang pertama x lebih besar sama dengan 0, dan yang keduanya itu gx tidak boleh sama dengan 0. Paham sampai sini ya? Nah, kita ke contoh soal berikutnya ya. Nah, ini tentukan himpunan penyelesaian dari, nah ini kan fx-nya kan ya, ini adalah k-nya itu konstanta. Ini syarat wajib yang pertama itu adalah fx lebih besar sama dengan 0, berarti 2x min 5 lebih besar sama dengan 0. 2x lebih besar sama dengan 5. Ini sama-sama dibagi 2, maka x-nya lebih besar daripada 5/2. Atau x-nya lebih besar daripada 1/2. Kemudian untuk syarat yang kedua, harus kamu kuadratkan dua-duanya. 2x min 5 lebih besar daripada 3. Jadi kalau dikuadratkan dua-duanya, yang pertama ini akarnya hilang, 2x min 5 lebih dari 3 kuadrat 9. 2x lebih dari 9 tambah 5, 2x lebih dari 14, x lebih dari 7. Paham sampai sini ya? Maka kalau kamu buat garis bilangan, ini adalah 2,5. Ini nggak usah di titik 0 ya. Ini adalah 7, langsung aja diarsir. Atau dibuat garisnya, x lebih dari 2,5 berarti ke kanan lebih dari. X lebih dari 7 berarti ke kanan. Nah, titik yang dilalui oleh banyak garis yang mana? Yang 7 kan? 1, 2. Maka HP-nya, kalau HP atau himpunan penyelesaian itu wajib pakai kurung kurawal ya. X lebih dari 7. Tapi kalau hanya nilai X saja, nggak usah pakai kurung kurawal. Ini kurung kurawal namanya. Sampai sini ada pertanyaan silahkan.
Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, yang ke-8. Oke, masih sama ya. Ini adalah fx. Fx-nya itu adalah 2x min 4. Ya. 2x min 4. Kemudian x-nya itu adalah 5 min x. Ini syarat yang pertama. Yang pertama itu fx lebih dari 0 atau sama dengan 0. 2x min 4 lebih besar sama dengan 0. 2x lebih besar sama dengan 4. X lebih besar sama dengan 2. Ya. Gx lebih besar sama dengan 0. 5 min x lebih besar sama dengan 0. Min x lebih besar sama dengan min 5 ya. 5 ini ruas kan. Sama-sama dibagi min 1 berarti x. Tanda dibagi min tandanya berubah jadi lebih kecil. Min 5 bagi min 1 itu 5. Jadi kalau kamu buat garis bilangan langsung saja. Ini 2, ini 5. Yang pertama, x lebih besar sama dengan 2 berarti ke kanan. Kedua, x lebih kecil sama dengan 5 berarti ke kiri. Maka yang mana yang lebih banyak garis ini? 1, 2. Maka HP-nya itu 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Paham sampai sini? Ada pertanyaan silahkan. Cukup sekian video pembahasan soal kali ini. Intinya, jika kalian ingin berhasil dalam belajar ilmu eksak seperti matematika, fisika, dan kimia, itu harus berbanyak latihan soal. Oke? Jangan lupa subscribe, like, and comment channel YouTube Ruang Andi agar channel ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi.